Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa dengan semangat belajar matematika dengan Miss Nani. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Miss Nani. Jangan bosan-bosan. Kemarin kita sudah belajar pemfaktoran, sudah belajar mengoperasi menyederhanakan bentuk aljabar. Pemfaktoran pun ada berbagai jenis. Ada yang bentuknya AX, BX, tambah C, maupun yang A-nya 1 maupun A-nya yang tidak sama dengan 1. Ada juga yang bentuknya yang sederhana yang cuma AX tambah C. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyederhanakan bentuk pecahan aljabar? Dalam menyederhanakan bentuk pecahan aljabar, kita gunakan sifat pecahan senilai. Namanya juga menyederhanakan. Kayak di bab pecahan yang kita sudah pelajari, misalnya 8/16. Bentuk sederhananya bagaimana? Cara menyederhanakan. Dengan membagi bilangan yang sama. Dibagi berapa? Dibagi 8. 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Berarti ini adalah bentuk sederhananya. Nah, untuk penyederhanaan dalam bentuk aljabar tidak beda jauh. Hanya yang bedanya adalah kalau pecahan biasa tidak ada variabelnya. Kalau pecahan aljabar ada variabelnya. Jadi peraturan yang pertama, jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 0 ya, maka diperoleh pecahan baru yang senilai, tapi menjadi lebih sederhana. Bagaimana analoginya nih? Contohnya ada pembilang dan penyebut. Dibagi bilangan yang sama, kecuali 0 nih, misalnya dibagi 8 dan 8. Maka diperoleh pecahan yang baru merupakan dari pecahan senilainya ini. 1/2 itu adalah pecahan senilai dari 8/16. Tapi dia bentuknya yang lebih sederhana. Benar ya? Ini 1/2 adalah bentuk pecahan senilai dari 8/16 dan dia adalah bentuk sederhananya. Sederhana. Terus, jika pembilang dan penyebut suatu pecahan aljabar memiliki faktor yang sama, maka pecahan tersebut dapat disederhanakan. Bagaimana? Kita masuk ke contoh soal. Misalnya, nomor 1, 4A dikurang 12B dibagi 8. Nah, kemarin kan kita sudah belajar pemfaktoran ya. Jadi kalau misalnya pecahan aljabar mau kita sederhanakan, kita cari faktornya. Cari faktornya. Seperti itu ya. Cari faktornya siapa? Berarti yang di atas ini yang ada bentuk yang ada variabelnya atau bentuk aljabarnya. Bagaimana? Yang 4A min 12B kemarin kita sudah belajar nih cara pemfaktorannya. Kita cari FPB-nya. FPB dari 4 dan 12 adalah 4. Maka tinggal dalam kurung. 4 kali berapa yang hasilnya 4A? Berarti 4 dikali A. 4 kali berapa yang hasilnya min 12? Berarti min 12B. Berarti 4 dikali min 3B dibagi 8. Mana yang bisa kita bagi 8? 4 dibagi 8. 2. Naruh 2-nya atau simpen 2-nya adalah di bilangan yang lebih besar. Berarti di sini. Seperti itu ya. Terus sisanya berapa? Ini kan habis sisa 1. Berarti sisanya adalah A min 3B per 2. Miss, bisa enggak Miss? Apakah ini sudah sederhana? Sudah sederhana. Seperti itu. Tapi terus untuk yang nomor 2, sebelum Miss jelaskan cara cepatnya. Nomor 2, ada X pangkat 2 tambah 4X. Tambah X pangkat 2 min 16. Nah, kemarin Miss sudah jelaskan untuk bilangan pemfaktoran bilangan pangkat yang seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal kita cari FPB dari ini. Kalau di sini 1 dan 4 berarti ya tulis saja X di sini. Nah, X terus X kali berapa yang menghasilkan X pangkat 2? Yaitu adalah X pangkat adalah dikalikan dengan X.
X kali berapa yang hasilnya positif 4X. Berarti dikalikan dengan 4. Dibagi, nah yang X pangkat 2 min 16. Itu bagaimana? Ingat, ini adalah yang selisih 2 pangkat. X pangkat 2 min 16. Mau kita cari faktornya berarti X pangkat 2. 16 ini kalau kita ubah ke bilangan pangkat 2 berarti berapa kali berapa yang bilangannya sama hasilnya 16. Berarti 4 dipangkat 2. Berarti X tambah 4, X min 4. Mana yang bisa kita coret? X plus 4 dengan X plus 4 sama habis. Berarti sisa berapa? X per X min 4. Ini sudah bentuk paling sederhana. Terus yang nomor 3. Ada M pangkat 2 ditambah M dikurang 6 per 2M pangkat 2 ditambah 6M. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini berarti kita faktorkan yang A sama dengan 1. Bagaimana? Yang M di sini ya. M pangkat 2 ditambah M min 6. Titik, titik, titik dikali titik, titik, titik hasilnya yang min 6. Titik, titik, titik ditambah titik, titik, titik yang hasilnya 1. Berapa nih? Berapa kali berapa hasilnya min 6? Jika kita tambahkan hasilnya 1. Oh, 3 kali 2. 3 tambah 2. 3 tambah 2 tapi enggak 1, Miss. Berarti salah satunya ada yang negatif. Karena di sini hasilnya positif, berarti bilangan yang bernilai positif adalah bilangan yang paling besar, berarti 3. Berarti 2 bernilai negatif. Yang di sini pun bernilai negatif. Berarti didapat nih, M ditambah 3, M dikurang 2. Ini adalah faktornya, sama nih. Terus yang 2M pangkat 2 ditambah 6. Faktornya bagaimana? Tinggal kita cari apa namanya? FPB-nya. FPB-nya 2, berarti tulis di sini 2. Karena di sini 2M, oh sama 6M. 2M, M pangkat 2 dengan M pangkat 2 dibagi M. M kan sudah ya, berarti faktornya adalah M, berarti 2M. 2 kali berapa yang menghasilkan 2M pangkat 2, berarti M. 2M kali M. Di sini plus 6, berarti 2M kali berapa yang hasilnya plus 6M. Berarti dikali 3. 2M kali 3, 6M. Berarti didapat nih, 2M kali M tambah 3. Mana yang bisa kita coret? M plus 3 kita coret. Sisanya apa? M min 2 per 2M. Cara cepatnya yang mana, Miss? Cara cepat berlaku untuk yang salah satunya itu bilangan bukan aljabar, bilangan bulat seperti ini. Caranya bagaimana? Kita langsung bagi. Kayak gini. Baginya dengan berapa? Kan karena 8 dibagi 12 nggak bisa, kita perkecil. Misalnya pertama kita bagi 4. Sama-sama dibagi 4 ya. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Min 12 dibagi 4, min 3. Yang didapat sama, yaitu A min 3B, karena di sini B ya, per 2. Cepat, tidak perlu difaktorkan. Kita masuk ke contoh soal lain. Misalnya ada contoh soal 8 per contoh soal nomor 1, 8 per 4A tambah 12. Cara yang pemfaktoran ya, bukan cara cepat. Berarti 8. Berapa faktor FPB dari 4 dan 12? Adalah 4. Berarti 4 kali berapa yang menghasilkan 4A? 4 dikali A. 4 kali berapa yang menghasilkan 12? Berarti 4 dikali 3. Mana yang bisa kita sederhanakan? 8 dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 2-nya taruh di mana? Di bawah apa di atas? Taruh di angka atau bilangan yang paling besar. Berarti di sini. Jawabannya berapa? 2 per
Karena di sini 1, tidak perlu ditulis A plus 3. Seperti itu. Cara cepatnya gimana? Cara cepat. 8 per 4A tambah 12. Sama dengan langsung kita bagi saja. FPB dari ketiga bilangan ini adalah 4. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Berarti sisa berapa? 2. Di sini 1. 1 kali A, A. Ditambah 3. Selesai. Itu contoh soal yang pertama. Lagi Miss, contoh soal. Contoh soal nomor 2. Misalnya 25 per 10X min 15Y. Kalau pakai cara pemfaktoran, tulis 25. Berapa FPB dari 10 dan 15? Yaitu 5. Karena di sini variabelnya beda, berarti di sini nggak ada pasangannya. 5 kali berapa yang menghasilkan 10X? Oh, 5 kali 2 itu 10. Karena di sini ada X, taruh X di sini. 5 kali berapa yang hasilnya min 15? Oh, 5 kali min 3. Karena di sini ada Y, taruh Y di sini. Mana yang bisa kita coret? 25 dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 5-nya taruh di mana? Taruh di angka yang paling besar. Berarti berapa? 5 per 2X min 3Y. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya, cara cepatnya 25 per 10X min 15Y. Kita bagi semuanya. Cari FPB dari ketiga bilangan ini. 25, 10, 15. 5 kan? 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Min 15 bagi 5, min 3. Berarti sisa 5, 2 kali X, 2X. Min 3 kali Y, min 3Y. Sama enggak? Sama, ini sama. Itu cara cepat. Ini untuk bentuk yang seperti ini. Contoh soal lagi yang ketiga. Misalnya X pangkat 2 min X min 12 per X min 4. Caranya bagaimana? Kita faktorkan nih pembilangnya. Ingat pemfaktoran yang A sama dengan 1, X pangkat 2 dikali min X min 12. Berarti titik-titik-titik dikali titik-titik-titik sama dengan min 12. Titik-titik-titik ditambah titik-titik sama dengan min 1. Berapa nih kali berapa yang hasilnya min 12 tapi ditambah min 1? Oh, 4 kali 3. 4 tambah 3 tapi nggak min 1. Bisa nggak dijadiin biar jadi hasil min 1? Bisa. Karena hasilnya min negatif, maka bilangan paling besarlah yang memiliki nilai negatif. Berarti 4. Min 4 tambah 3 min 1 nggak? Benar. Punya utang 4 dibayar 3. Maka sisa utangnya 1. Berarti di sini min 4, di sini 3. Berarti min 12. Berarti berapa? X min 4, X plus 3. Berarti faktornya dari X pangkat 2 min X min 12 adalah X min 4, X plus 3 per X min 4. Mana yang bisa dicoret? Ini. Sisanya berapa? X plus 3. Mudah ya, dipahami ya. Silakan kalian bisa ulang-ulang video ini agar kalian lebih paham. Seperti itu. Bentuk soal yang lain, misalnya nomor 4. Itu adalah misalnya 3A per 9. Bagaimana bentuk sederhananya? Langsung kita coret saja. 3 bagi 9 bagi 3. 3 kan, berarti simpan 3-nya di sini. Berarti A per 3.
Udah ya? Coba kalian buka buku paketnya halaman. Halaman 1, 126 nomor, oh maaf, sebentar. Kalian buka buku halaman 126 bagian A, kerjakan nomor 1 sampai 8. Silakan fotokan, nanti di-upload di Google. Maaf. Nanti di-upload di Google Classroom. Batasnya kapan? Di hari ini juga. Kayak gitu ya. Jadi setelah kalian menyaksikan video ini, silakan langsung dikerjakan, diupload di Google Classroom. Baik, sekian pembelajaran matematika kali ini. Semoga kalian dapat mencerna dengan baik. Silakan diulang-ulang videonya jika kalian belum paham. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, silakan hubungi Miss. Bisa PC Miss. Miss sangat terbuka untuk semua pertanyaan. Baik, Miss akhiri video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar matematika bersama Miss Aning. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.